Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untari Oktavia Nursanti SPD. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi penilaian uji kinerja di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sehat semua lah? Sehat. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah mintakan kepada Ikhlas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ikhlas. Silakan duduk kembali. Ya, Ustazah absen dulu ya. Muhammad Hasbi, Hadir. Nataneo. Hadir. Iya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Nasya. Oh iya, Nasya kemana pindah? Oh iya, izin ya, cap 3 jari ya. Nasya aja yang nggak hadir ya. Iya. Kemudian ini sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu di samping kanan dan kirinya, apakah ada yang berantakan? Apakah ada sampah? Tolong diberesin. Kalau sudah rapi dan bersih, siapkan bukunya, buku matematika dan buku tulis serta alat tulisnya. Siapkan di meja. Ya, sudah siap semuanya? Iya. Anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Ustazah akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Untuk itu, semua dipersilakan untuk berdiri. Nyanyi sama-sama ya. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah akan melakukan persepsi atau mengingatkan kembali kalian tentang materi di kelas 6 SD penyajian data. Masih ingat? Masih. Ada dalam bentuk penyajian data di SD dulu, ada dalam bentuk tabel. Kemudian ada grafik batang atau piktogram dan diagram lingkaran atau grafik kue serabi. Masih ingat? Masih. Ya, kalau masih ingat, Ustazah mau tes ingatan kalian dengan kuisis. Sudah siap dengan HP-nya? Ya, silakan dikeluarkan dulu HP-nya semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini
ada tujuan pengetahuan dan tujuan keterampilan. Tujuan pengetahuan kalian yaitu melalui kegiatan eksplorasi, kalian diharapkan dapat berpikir kritis dalam menganalisis hubungan antara data dengan diagram lingkaran dengan tepat. Nah, yang kedua, kalian melalui kegiatan elaborasi, kalian diharapkan dapat berpikir kritis dalam menyimpulkan informasi atau data yang disajikan dengan diagram lingkaran dengan benar. Nah, ada berapa tadi tujuan pengetahuannya? Dua, iya betul. Tujuan keterampilannya pun ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan konfirmasi, kalian diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan penuh percaya diri. Nah, nanti ini kegiatan presentasi. Kalian harus tampil percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama. Nah, bisa bekerja sama? Iya. Nah, kemudian saja akan menyampaikan manfaat statistika dalam kehidupan. Nah, manfaat statistika itu banyak sekali. Terutama di kelas ini ada yang tahu penerapan ilmu statistika? Wah, pintar Sabila. Nih, papan data administrasi kelas menggunakan ilmu statistika. Nah, yang pertama di sini Ustazah rangkumkan manfaat statistika dalam kehidupan kita, yaitu membuat informasi atau data yang panjang dan rumit menjadi lebih ringkas. Artinya nih datanya panjang bisa jadi ringkas dalam bentuk tabel seperti tadilah, dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Kemudian mempermudah dalam menafsirkan data atau memahami informasi. Yang ketiga, membantu dalam proses analisis pada pembuatan laporan ilmiah maupun penelitian. Artinya, dalam membuat laporan penelitian nanti kalau kalian kuliah S1, nah itu disuruh bikin penelitian. Nah, itu berguna ilmu statistika di situ, mencari data, mengumpulkan data. Nah, kemudian pula manfaat statistika ini ternyata ada di dalam Al-Quran. Nah, surah apa ini? Al-Kahfi ayat 49. Artinya, coba ada yang mau membacakan artinya siapa? Mau? Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seseorang dua pun. Iya, terima kasih Pak Dil. Silakan duduk kembali. Ya, di dalam ayat Al-Kahfi ini dikatakan di situ, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Nah, di sini berarti ada kata-kata mencatat semuanya, artinya semua yang dilakukan baik yang kecil maupun yang besar semuanya dicatat. Itulah ilmu statistika. Tidak melewatkan apapun, semuanya dicatat, data-data apapun itu dicatat, tidak ada rekayasa. Nah, ya, makanya penting bagi kalian untuk belajar ilmu ini karena di Al-Qur'an pun ada membahas tentang statistika. Nah, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, hari ini hari Selasa tanggal berapa? 13 Desember 2022. Kalian akan mempelajari materi statistika kelas 7 dengan tema diagram lingkaran. Nah, pelajaran berbasis masalah. Di sini hari ini nanti kalian akan berdiskusi kelompok, akan menyelesaikan masalah, dan juga akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kemudian untuk teknik penilaian di sini Ustazah menilai ada 4 penilaian. Perhatikan ke depan. Yang pertama ada penilaian sikap.
dinilai selama proses pembelajaran. Sikapnya yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti ada tes evaluasi akhir. Di akhir pembelajaran nanti kalian akan mengerjakan 2 soal pilihan ganda melalui kuisis. Yang ketiga, penilaian apa? Penilaian keterampilan, dinilai berdasarkan hasil LKPD. Nah, keterampilan kalian dalam menyelesaikan masalah pada LKPD nanti akan Ustazah nilai. Dan juga diperhatikan kerapian penulisannya. Kemudian yang keempat, penilaian apa nih yang terakhir? Iya, penilaian profil pelajar Pancasila. Dinilai juga selama proses pembelajaran. Kalian akan dinilai tentang bagaimana menunjukkan sikap atau keterampilan dalam berpikir kritis. Artinya nanti yang sering memberikan tanggapan dan sering bertanya, nanti pastinya nilai berpikir kritisnya akan juga bertambah atau baik. Nah, paham untuk teknik penilaian ini? Ya. Sebelum Ustazah lanjut, ada yang ditanyakan untuk penilaian? Tidak ada. Baik. Nah, amatilah masalah berikut. Nih, ada masalah apa di situ? Ada yang mau bersedia membacakan? Iya, Sabila. Diagram lingkaran di samping menyajikan data atau file yang terdapat di dalam flash disk milik Ibu Guru Cantik yang berkapasitas 4 GB. Flash disk tersebut telah diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, serta data lainnya. Tanpa harus menghapus data foto dan buku ajar, apakah yang harus dilakukan Ibu Guru tersebut jika ia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB? Ya, nah terima kasih Sabila sudah membacakan masalahnya. Apa masalah di sini? Masalah siapa? Ibu Guru Cantik. Ibu Guru Cantik. Ya, Ibu Guru Cantik, bukan itu saja ya. Nah, di sini ada masalah Ibu Guru Cantik. Dia ingin menambah file data buku ajar baru. Namun ada kendala. Kenapa? Karena flash disk tersebut sudah mulai penuh. Oh iya, karena flash disk tersebut sudah mulai penuh, begitu kata Sabila. Nah, katanya apa yang harus dilakukan ibu jika ia ingin menambah file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB? Menurut kalian, apa yang harus dilakukan ibu guru ini? Dengan mengambil sebagian data dari file musik. Dengan mengambil sebagian data dari file musik. Oh ya, Ustazah catat dulu ya di sini. Iya, ada yang lain yang beri tanggapan? Ganti flash disk aja, Ustazah. Apa Pintar? Flash disknya aja. Oh iya, ganti flash disknya aja. Oh, sini ganti flash disk. Ada yang lain? Oh iya. Apa Pintar? Oh, mengosongkan sebagian data di flash disk. Oh iya. Nah, ini ada 3 jawaban dari teman kalian. Nih, katanya nih yang dilakukan Ibu Guru Cantik harusnya menurut Intan dengan mengambil sebagian data dari file musik. Menurut Jaya ganti flash disknya. Menurut Auralisa mengosongkan sebagian data di flash disk. Nah, coba nih jawaban siapakah yang kira-kira betul? Untuk menjawab masalah tadi, jawaban siapa yang kira-kiranya betul, maka inilah saatnya kalian untuk berdiskusi kelompok. Nih, kelompoknya sudah Ustazah bagikan. Kelompok 1 ada Sabila, Askia, Ikhlas, Oktar, dan Hasbi. Kelompok 2 Faiza, Gabriel, Raffi, Arafi, dan Fatan. Kelompok 3 Kaira, Auralisa, Fadil, Abi, dan Ridwan. Kelompok 4 Intan, Nasya, Nadila, Neo, dan Jaya. Silahkan untuk membentuk kelompoknya. Perwakilan kelompok harap maju ke depan untuk mengambil LKPD. Perwakilan kelompok.
Nah, sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi masing-masing di kelompoknya. Silakan digunakan bahan ajar, buku matematikanya, serta internet untuk mencari informasi untuk membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Kerjasamanya dan tanggung jawabnya. Ustazah akan menilai sikap yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Nah, Ustazah mau cek dulu nih. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya, mantap. Berarti semua kelompok sudah selesai dan siap untuk presentasi. Sebelum kita presentasi, semuanya Ustazah harap untuk berdiri dulu. Kita melakukan penyegaran atau ice breaking. Ya. Berdiri dulu semuanya. Hadap ke depan semuanya, boleh menyebar. Ya. Ikuti tempo musiknya, tapi tangan kalian harus mengikuti semua angka yang ada di depan. Bisa? Bisa. Coba kita tes. Kalau angka 4 berarti tangannya begini. 1, 3, 0, 5. Bisa? Bisa. Tapi harus ikuti tempo lagunya. Siap-siap, tangan semua ke atas, tinggi-tinggi. 005 1 02 5 3 1 42 05 3 2 1 0 jempol. Iya, silakan duduk kembali. Kita siap-siap untuk presentasi. Baik, tadi kita sudah ice breaking, sudah penyegaran. Nah, langsung saja untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Halo. Baik. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa membeli buah. Perkenalkanlah kami yang saling mendukung. Cakep. Dari kelompok 1 yang pertama. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ikhlas sebagai moderator. Saya Askia sebagai pemateri 1. Saya Sabila sebagai pemateri 2. Saya Hasbi sebagai notulen. Saya Oktar sebagai operator LCD. Oke, langsung saja untuk pemateri untuk menjelaskan. Langkah 1, dari permasalahan yang ditampilkan, informasi yang kami dapatkan untuk membantu menyelesaikan masalah ibu guru cantik adalah 1. Kapasitas kosong 10%. 2. Data buku ajar yang dimiliki 40%. 3. Ibu guru cantik ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. 4. Data file musik 20%. 5. Ibu ingin menambahkan file tanpa menghapus data foto dan buku ajar. Langkah 2. Strategi yang kami akan menyelesaikan masalah tersebut adalah jika ibu guru cantik tidak ingin menghapus data foto dan buku ajar, maka yang harus dilakukan ibu guru cantik adalah menghapus sebagian data musik. Jadi kami akan menghitung persen data yang dihapus dari keseluruhan file musik. Langkah 3, ayo menyelesaikan. Kami menunjukkan tentang solusi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Data yang dihapus sama dengan kapasitas file baru dikurang kapasitas ruang kosong, sama dengan 750 MB dikurang 400 MB sama dengan 350 MB.
Kapasitas file musik 20/100 dikali 4000 sama dengan 800 MB. Data yang dihapus sama dengan data dihapus per file musik dikali 100% sama dengan 350/4000 dikali 100% sama dengan 8,75%. Jadi file musik yang harus dihapus supaya mencukupi file baru adalah 8,75% dari file musik. Langkah 4. Kesimpulan yang kami dapat berikan adalah pada diagram lingkaran data file kosong berjumlah 0%, sedangkan data file musik karena sudah diambil sebesar 8,75%, sisanya adalah 11,25%. Data foto 20% dan data lainnya 10%, sedangkan data bahan buku ajar bertambah dari 40% menjadi 48,75%. Saya ingin memberikan tugas kesimpulan kepada Hasbi. Kesimpulannya adalah karena jika kita mengambil dari kapasitas kosong tidak cukup karena 10/100 kali 4 4060 MB sehingga tidak mencukupi sama dengan 400 MB. Untuk file buku ajar 750 MB, jadi kita kurangkan jadi file kosong dan file baru. Lalu jadilah hasil seperti berikut. Demikian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Halo kelompok 1, kami ingin bertanya, bagaimana kalian mendapatkan hasil file data buku 25%? Bisa tolong dijelaskan caranya? Ya, terima kasih Intan sudah bertanya. Saya persilahkan untuk Sabila menjawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan bahwa data awal pada file bahan buku ajar adalah 40%. Lalu, Ibu Cantik ingin menambahkan filenya. Jadi, file yang harus ditambah adalah 8,75%. Jadi kita tambahkan 40% ditambah 8,75%. Hasilnya adalah 48,75%. Ya, terima kasih Sabila. Bagaimana tanggapan Anda Intan? Gimana Intan? Oh, bisa diterima. Pas jawabannya dengan kalian sama? Oh, sama. Ya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana cara kalian mengetahui bahwa kapasitas flash disk ibu guru tidak mencapai 750 MB? Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Sabila untuk menjawab. Saya mohon izin untuk menjawab pada pertanyaan Kaira. Mungkin yang ingin Kaira maksud adalah apakah file kosong pada flash disk mencukupi untuk memasukkan data bahan ajar buku yang berjumlah 750 MB. Jadi di sini saya akan jelaskan bahwa file kosong itu berjumlah 10%. Jadi kita uraikan 10/100 dikali 4000 MB. Hasilnya adalah 400 MB. Jadi file kosong tidak mencukupi untuk dimasukkan file buku ajar 750 MB. Berarti kurangnya berapa? Bisa sambil ditulis, Sabila? Boleh nuliskan? Nah, coba nih lihat. Tadi file yang mau dimasukkan yang baru 750 MB. Ternyata file kosongnya cuma 10%. 10% itu berapa MB? 400 MB. Berarti masih kurang? Kayak apa cara mencari masih kurang ya? 750 Dikurang 400. dikurang 400, iya. Oh, gitu. Berarti berapa kurangnya? 300. Oh iya, 350 MB yang kurang. Bagaimana Kaira? Iya, mantap. Sama kelompok kalian begitu? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Kelompok selanjutnya yang presentasi yaitu kelompok 4. Silakan. Saya Nadila sebagai moderator. Saya Nasya sebagai pemateri 1. Saya Intan sebagai pemateri 2. Ya, Nathaniel Ataya Hairul Oktavianto sebagai kesimpulan.
Saya Jaya Pratama menjadi operator LCD. Baik, langsung saja kepada pemateri untuk menjelaskan. File data buku ajar sebesar 48,75%, foto sebesar 20%, lainnya sebesar 10%, dan file musik sebesar 8,75%. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang bertanya kah? Saya ingin bertanya, kami menjawab 11,25%. Tapi kenapa kelompok 4 menjawab 8,75%? Terima kasih Sabila atas pertanyaannya. Izinkan saya menanggapi. Kami menulis 8,75% karena kami menulis hasil dari persenan yang didapat dari keseluruhan file musik. Bolehkah saya memberi cara berhitung yang benar? Masya Allah. Jadi, pada caranya adalah file pada musik itu sejumlah 20% dikurang 8,75% yang memberikan hasil yaitu 11,25%. Jadi file musik pada flash disk sekarang adalah 11,25%. Berarti ada perbedaan jawaban nih. Kalau kelompok 4 8,75%, kelompok 1 11,25%. Kira-kira kelompok 4 bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban kelompok 1? Oh iya, harusnya kalau mencari file musik yang baru, data yang terdahulu dikurang dengan data yang dikosongkan tadi. Nah, iya, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya mau menguatkan materi kita hari ini tentang diagram lingkaran. Coba lihat dari gambar di samping, kita dapat melihat bahwa data yang terdapat pada gambar data A, B, C, dan D merupakan data terbesar. Yang mana yang lebih besar di situ? D. Data D, betul. Bisa diagram lingkaran itu bentuknya dalam bentuk, yang tadi bentuknya apa? Persen. Bisa derajat, bisa juga angka normal. Perlu kalian ketahui kalau persen berarti dia, misal di sini ada 20%. Berarti nanti datanya 60 per 100 dikali jumlah seluruh data. Nah, ya. Berarti kalau yang A misalkan 15%. Misal jumlah seluruh datanya 1000. Berarti yang A berapa jumlahnya? 15 per 100 dikali 1000. Coba bantu saja menghitung ini. Apa yang perlu kalian lakukan? Oh, bisa nolnya dihilangkan ya. Ini berapa? 1, 2, di sini berarti 2. Sisanya 15 dikali 10. Berapa 15 kali 10? 150. Nah, berarti data A ini 150. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Ustazah. Oh iya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kami dapat menganalisis hubungan antara data dengan diagram lingkaran, dan kami juga dapat menyimpulkan informasi atau data yang disajikan dengan diagram lingkaran. Nah, iya, bagus. Terima kasih, Sabila. Kemudian kalian tadi juga dapat menyajikan diagram lingkaran yang baru. Nah, itu dia kesimpulan kita hari ini. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelumnya, kumpulkan dulu LKPD kalian yang telah kalian kerjakan. Mengerjakan evaluasi akhir melalui kuisis. Silakan disiapkan handphone kalian. Ini tiba saatnya kita untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran hari ini? Sabila, oh iya. Menemukan persen pada diagram lingkaran. Setuju dengan Sabila itu bagian yang sulit? Terus, apa yang akan kamu lakukan supaya bisa menghitung persentase diagram lingkaran? Berarti. Oh iya, betul, banyak latihan. Apa lagi?
Berusaha. Iya, berusaha untuk belajar. Bertanya kepada siapa? Kepada ustazah boleh, kepada teman yang lebih pintar boleh. Kepada siapa lagi di rumah? Pada orang tua. Ya, kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Maksudnya apa? Jika kita tidak ingin lelah belajar, kita harus menanggung perihnya dari kebodohan. Nah iya, berarti kita kalau nggak mau menanggung perihnya kebodohan, maka harus belajar. Nah, pesan ustazah untuk kalian, teruslah belajar dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, kalau perlu sampai akhir hayat. Karena belajar itu tidak mengenal batas waktu. Dipelajari kembali pelajaran yang telah kalian dapatkan hari ini di rumah. Kemudian untuk minggu depan dipersiapkan untuk penilaian akhir semesternya. Sebelum ustazah menutup pelajaran, ustazah mohonkan kepada Ikhlas sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ikhlas, silahkan duduk kembali. Ustazah akhiri, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.